Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa taraham wa tahannan ala Sayyidina Maulana wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita lanjutkan sedikit pembahasan dari kitab Ihya Ulumuddin tentang siapa yang diwajibkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, adab-adabnya dan sebagian yang dibahas. Ini beliau Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan begitu detail, panjang, sangat rinci, ya. Tapi saya akan teruskan dulu bacaan sedikit saja yang waqi'i, yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Ya, apa yang dilarang, apa yang dianjurkan, sehingga kita melakukan segala sesuatu harus dengan ilmu, ya, harus terbimbing dengan ilmu. Ya, ilmunya apa? Ilmunya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, baik itu yang dianggap baik oleh Rasulullah, buruk itu yang dianggap buruk oleh Nabi Muhammad. Ya, jutaan orang mengatakan hal itu baik. Kalau Rasulullah mengatakan tidak baik, orang Islam tidak punya pilihan lain kecuali mengatakan bahwa itu baik. Atau sebaliknya, apa yang diucapkan oleh Rasulullah harus orang Islam harus ikut. Ya, kalau Rasulullah melarang, orang Islam tidak ada pilihan lain. Walaupun orang bersepakat semua mengatakan bahwa itu tidak terlarang, tapi Rasulullah melarang. Itu yang dimasukkan di dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman kalian hatta yakuna hawahu, sehingga hawa nafsunya harus tunduk patuh dengan apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu yang harus ditanamkan. Ya. Jadi sering berkali-kali saya sampaikan, ulama, kiai, habaib, ustadz, ajengan dan lain-lain itu semua dimuliakan, diikuti selagi tidak menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kan begitu. Ya. Jadi dia tidak mulia dengan sendirinya, enggak. Mereka mulia kalau ikut Nabi Muhammad. Mereka jadi panutan kalau mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Berarti ada batasnya. Al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu pewarisnya Nabi. Mewarisi apanya? Gitu. Mewarisi apanya? Ilmunya, ketaatannya dan sebagainya. Paling penting ajarannya. Kalau ajarannya menyimpang, ya nggak boleh kita ikut lagi. Begitu. Jadi tidak ada asobiyah, tidak ada fanatik buta, itu nggak boleh seperti itu. Ya. Bahkan ulama pun ya terukur, diukur pakai apa? Pakai syariat. Ya. Kalau ada orang mengatakan riba itu boleh, ya siapapun pasti dia salah. Karena Al-Quran melarang, hadis melarang, Rasulullah melarang, begitu maksudnya. Ya. Dan itu yang harus selalu ditanamkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, jamaah kita, biasakan seperti itu. Ya. Tapi memahaminya juga, memahami Al-Quran dan hadis, ikut para ulama juga. Ulama yang lurus kan banyak. Ya, bukan kita sendiri kayak orang sok-sokan sekarang. Lihat hadisnya enggak sahih, dan dia belajar juga enggak. Belajar hadis sahih itu apa, hadis hasan itu apa, hadis dhaif itu apa. Dia enggak belajar. Bagaimana dia mengerti? Ya.
Jadi ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan beliau mengatakan adabnya, ya, adab daripada orang yang mau mencegah kepada kemungkaran itu tadi. Yang pertama dikatakan fa naqulu jami'u adabil muhtasibi masdar wa thalathatu sifatin, itu bersumber daripada 3 sifat. Jadi kalau kita mau mencegah kemungkaran itu ada 3. Pertama, al-ilmu. Berilmu supaya enggak salah. Ada orang tidak mengerti sujud tilawah. Dia enggak pernah seumur-umur sujud tilawah. Waktu itu di masjid pesantren, ya, waktu sujud tilawah hari Jumat pagi sujud, orang ini kaget, bingung, dia nggak pernah seumur-umur nggak pernah sujud tilawah di waktu sholat, ya. Begitu selesai dia bilang, mau ngomong itu, sebentar Ustaz, saya mau bicara ini kenapa kok pakai sujud-sujud begini nih? Maunya protes gitu, ya. Masya Allah. Bilang ini sunnah, ya, sunnah. Tapi baik orang ini, bapak ini, Allah yarhamu, sudah meninggal, ya. Ya, sudah meninggal, orang sudah meninggal. Waktu dibilang ini sunnah, ini diajarkan oleh Rasulullah, dia menangis, tahu. Ya Allah, saya sudah sampai sekarang ini baru tahu, ya. Tadi saya kaget, saya kira mau salah-salahin orang gitu, ya. Tapi dia justru menangis akhirnya. Ini insaf namanya, ya. Sama juga ada orang berangkat ke umroh, ya, berangkat umroh hari Jumat, mungkin capek dia, kemudian jam setengah 12, jam 11 sudah datang, kemudian dia tidur, enak tidur, ya, sampai komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, komat. Dia baru bangun. Sudah selesai. Aneh di sini nih, sholat Jumat nggak pakai khutbah, ya. Padahal yang salah dia. Dia tidur pules, ya. Jadi ilmu dulu. Kita harus mengetahui dengan ilmu, ya. Kemudian al-wara'. Al-wara' itu penting. Menjaga yang lebih berhati-hati, ya. Bukan cuma halal haram, tetapi mengambil al-wara', ya. Wara' itu kalau dia meninggalkan yang syubhat. Kalau kira-kira ada hukumnya ini ada yang akan condong kepada sesuatu yang dilarang, ya waroknya dia meninggalkan, ya. Kalau ilmu tadi dikatakan supaya dia mengerti liya'lama mawaqi al-hisbah wa hududaha wa majariyaha wa mawani'aha, ya, liyaktasira ala haddi syar'i fiha. Tujuannya, kata Imam Ghazali, kenapa harus berilmu? Ya karena dengan ilmu itu dia harus tahu mana yang seharusnya diingkari. Ini kemungkaran masuk yang diingkari oleh syariat atau bukan, ya. Kan kadang-kadang kita terlalu semangat semua diingkari, tapi nggak pakai ilmu, padahal ini nggak mungkar, ya. Seperti apa? Semua hasil ijtihad tidak bisa disebut mungkar. Semua hasil ijtihad itu nggak bisa disebut mungkar. Walaupun kita nggak setuju. Hasil ijtihad para ulama tapi, ya, yang muktabar, ya, nggak bisa, ya. Seperti orang sebagian di masjid ini tadi saya dengar suara atau doa bersama-sama, ya. Kan itu ijtihad para ulama, ya. Apakah Rasulullah nanti berdebat itu, ya. Apakah Rasulullah berdoa diamini oleh jamaah? Apakah begitu? Apa kapan tempatnya? Ya, Rasulullah pernah berdoa dan diamini oleh para sahabat. Kan begitu. Di mana itu? Apa siap selesai sholat? Apa Rasulullah sholat sendiri? Dengan riwayat yang ada yang banyak, itu namanya hasil ijtihad. Karena nggak disepakati.
Tidak sepakat para ulama, iya seperti ini zaman Rasulullah, begitu. Kalau sudah hasil ijtihad tidak boleh orang mengingkarinya. Mau kerjakan boleh, yang tidak yakin dengan itu nggak usah berdoa. Waktu orang berdoa ya diam aja. Kalau dianggap itu mungkar, tapi kan tadi ya itu karena hasil ijtihad. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, khususnya selesai salat subuh dan salat maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu perintah, sudah ada perintahnya. Hanya tadi, apakah suaranya ditinggikan supaya yang lain dengar? Itu ijtihad. Ya. Tapi bagaimana? Berarti Rasulullah juga pernah meninggikan suaranya, makanya para sahabat mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah. Begitu. Ini contoh. Bukan materinya, bukan itu sekarang. Bukan itu yang kita bahas. Tapi itu contoh. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, oh nggak bisa, Rasulullah nggak seperti itu, nggak bisa dibilang mungkar. Itu salah. Kelebihan energi namanya. Ya, memungkarkan hasil ijtihad orang. Itu yang salah. Kalau kemarin sudah kita bahas ya, apa itu? Kemungkaran, homer, berzina, riba, bencong, banci, ya, dan konco-konconya, itu mungkar. Ya, tapi kalau yang hasil ijtihad ya nggak bisa dibilang mungkar. Yang mau kerjakan, yang tidak mau mundur, begitu saja. Ya, jangan sampai tadi kata Imam Ghazali, jangan sampai kita ini menganggap satu kemungkaran cuma dari hasil perasaan. Perasaan saya kok nggak enak, ini kayaknya mungkar. Nggak bisa Pak begitu. Harus pakai ilmu, begitu. Ini Rasulullah melarang. Bahkan larangannya pun itu tidak semua yang dilarang itu menjadi haram, kan begitu? Ya, orang minum sambil berdiri, Rasulullah nggak mengajarkan, kan begitu? Ya, atau orang minum tangan kiri, Rasulullah melarang, tapi belum sampai haram. Minum tangan kiri itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kan larangannya tidak menjadi haram. Kalau tidak menjadi haram ya kita bisa sampaikan aja, tolong Pak kalau bisa minum tangan kanan. Kita sudah minta tolong buat kebaikan dia, masih tersinggung juga orangnya. Kurang ajar, gitu ya. Itu resiko orang mengajak orang hisbah itu ya. Orang menyuarakan kebenaran itu belum tentu orang senang. Tapi kan sekali lagi ustadz, kiai itu bukan seperti sales, takut barangnya nggak laku, enggak. Sampaikan yang benar, begitu. Ya, sampaikan haram itu nggak boleh. Ya, tapi nggak bisa dibilang haram. Ya, karena tidak ada ulama yang mengharamkan itu. Ya, tapi mulai sekarang minum tangan kanan, begitu. Kenapa? Li'anna syaitan yashrabu bishimal. Setan itu minumnya tangan kiri, makan minumnya tangan kiri. Jadi bayangkan aja kalau lagi minum kok mirip, gitu ya. Enggak usah sombong, ambil aja. Itu kan sendiri kita. Ya. Itu kalau mau jadi orang baik. Tapi kalau orang sombong nggak bisa dibilangin. Iya kenapa? Saya setan memang kenapa? Oh ya sudah kalau setan Pak, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kan begitu. Ya. Ya. Kemudian warok. Apa warok itu? Tujuannya apa? Agar dia mencegah daripada menyelisihi ilmu. Ya. Tujuannya. Kemudian yang ketiga husnul khuluq. Yang ketiga adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya. Akhlak baik itu bagaimana tadi? Ya. Apa yang dimaksud dengan akhlak yang baik itu? Ada orang mengatakan akhlak baik itu yang lembut. Ya, itu baru sebagian daripada akhlak. Tutur kata yang lembut, begitu. Akhlak itu bukan hanya tutur kata,
yang lembut. Kalau dia membiarkan kemungkaran, itu nggak berakhlak dia. Kan berarti beda ya? Beda definisinya. Kalau kita menganggap orang itu baik bagaimana? Yang nggak usil, nggak ngomongin orang, tidak mau tahu itu kemungkaran atau nggak, diam aja. Ada kerusakan, dia menikmati aja, diam aja. Dia senyum-senyum, itu ustadz itu, bagus ustadz itu. Ya, nggak rewel kayak kamu itu dikit-dikit haram. Ya, ini bagus ustadz ini. Ilmunya sudah kayak lautan yang begitu. Ya, dia lihat mungkar cuma senyum-senyum aja. Oh, gitu. Ya. Ini baru ustadz ini. Kalau yang dikit-dikit haram, dikit nggak boleh, wah itu ilmunya belum apa-apa itu. Padahal kata Imam Ghazali enggak. Orang yang membiarkan kemaksiatan, diam-diam aja, itu juga enggak punya akhlak. Karena definisi akhlak itu beda dengan budi pekerti yang versi kita. Tapi akhlak tidak bisa diartikan budi pekerti. Ya. Karena budi pekerti itu ukurannya adalah apa? Adat setempat. Iya. Pernah lihat orang ngaji, orang-orang Afrika itu kalau ngaji sama gurunya itu kakinya kadang-kadang begini Pak, dengkulnya di atas ini. Itu. Kalau kita kan nggak sopan. Kalau untuk ukuran orang di sana biasa-biasa aja itu. Iya, bapak kita kalau lagi ngaji atau kita nggak lagi ngajar atau dulu punya guru, gimana duduknya? Kan duduk gini, bersih lagi nih kan? Nggak ada murid begini, pasti ditaruh dengkul di atas begitu kan? Ya, jangan nggak sopan itu. Saya waktu di Masjidil Haram dulu ada guru kita juga orang Indonesia, tapi sudah mukim lama di Jeddah, kemudian panggil saya sini, coba lihat itu, ya. Nah, itu orang Afrika, ya. Buat mereka hal itu biasa. Itu maksudnya jangan mudah kita langsung mengatakan orang itu enggak berakhlak. Itu biasa untuk mereka. Pegang kepala kan biasa. Orang kita pegang kepala gimana? Oh, kurang ajar begitu ya. Nah, di sana biasa. Orang tua itu dipegang kepalanya, dicium. Ya, dicium kening ini. Dipegang, dicium. Ya, itu penghormatan. Nah, kalau di sini malah yang kebalikannya, ya. Maaf. Orang pegang colek-colek pantat itu, maaf. Ya. Itu kan haram sebenarnya. Tapi orang kadang-kadang bercandanya begitu. Padahal itu nggak boleh. Ya. Jadi bedakan tadi bagaimana kita mengetahui tadi husnul khuluq itu tadi ya. Memang husnul khuluq, akhlak yang baik itu ya orang yang bisa meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi akhlak itu patuh baik kepada manusia juga baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar peraturannya. Kemudian berikutnya di sini disebutkan ini yang berkenaan ini penting ya. Saya bacakan di sini. Al-babu tsalits fil munkarat al-ma'lufah fil adat. Ini kemungkaran yang tercampur dengan adat. Lebih tepatnya lagi munkaratul masajid. Mungkar yang ada di masjid. Karena ini kita sering di masjid kan? Ini wajah-wajah orang masjid semua, ya. Maka di sini ada kemungkaran di masjid. Ya. Apa itu? Ya. I'lam annal munkarati tanqasimu ila makruhah wa ila mahdhurah. Ketahuilah bahwa yang mungkar itu terbagi menjadi dua, mungkar yang makruh, mungkar yang haram atau mungkar yang mahdhurah. Ya. Seperti apa dicontohkan? Adapun mungkar yang makruh dikerjakan makruh. Ya. Fa'lam annal man'a minhu mustahabbun. Kalau ada kemungkaran yang makruh, itu yang mengingkarinya hukumnya mustahab. Apa mustahab itu? Sunnah. Sunnah. Ya, artinya sunnah mengingkarinya. Tapi kalau mungkar yang
yang haram wajib mengingkarinya. Ya. Hukumnya was-sukutu alaihi makruhun wa laysa biharam, dan diamnya hukumnya makruh, enggak haram tapi makruh. Begitu. Dahulu orang kalau dikatakan, kenapa kamu tidak melakukan sesuatu misalnya begitu, kenapa kamu nggak melakukan itu? Enggak, karena makruh, saya nggak mau, karena ini makruh saya nggak mau kerjakan. Tapi orang sekarang kalau ditanya, kenapa kamu kok melakukan itu? Kan cuma makruh. Beda ya, beda alasannya ya. Orang dulu itu kalau sudah dibilang makruh, dia meninggalkan. Ditanya, kenapa kamu nggak melakukan itu? Makruh. Makruh artinya apa? Tidak disukai, lebih halusnya, pasnya adalah dibenci. Ya, dibenci. Ya, makruh, dibenci. Yang membenci siapa? Syariat. Gitu. Ya. Saya nggak terusin, yang contohnya nggak usah ya. Antum bayang-bayangin sendiri lah begitu ya. Pagi-pagi belajar nalar sedikit gitu ya. Ya. Orang pakai siwak, ya, masya Allah. Sholat pakai siwak itu seperti 70 kali lipat pahalanya daripada orang yang nggak pakai siwak. Masya Allah. Kita nggak pakai siwak, ya. Ditanya, Pak, kok nggak pakai siwak? Nah, kan sunnah, ya, kan cuma sunnah. Malik bin Dinar berangkat ke masjid, lupa nggak pakai siwak. Dia karena nggak pernah meninggalkan siwak, maka dijual. Dia tahu Malik bin Dinar kaya raya, ya, ulama yang kaya. Ini mau dibeli jual siwaknya 2 dinar, berarti 10 gram emas. Siwak kayu, cuma kayu itu, kayu, ya. 10 gram emas dibayar. Ya ditanya, wahai imam, kenapa kau beli dengan itu? Ta'dziman li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan sunnahnya Rasulullah. Berarti sekarang coba bedakan orang dulu dan orang sekarang. Kalau sekarang ditanya kenapa nggak pakai siwak, kan sunnah, itu jadi alasan. Tapi orang dulu sampai dia beli dengan harga yang mahal pun dia katakan, kenapa? Karena ini sunnah. Ya. Makanya para ulama biasanya ditaruh di sini, ditaruh di tempat bangun, dekat bantal, di dekat tempat sikat gigi. Kalau kita sekarang boleh, ya. Jadi kalau sudah tahu misalnya nggak bawa siwak, nggak ada siwak, itu sikat gigi sudah cukup. Dengan siwak juga, niatkan waktu dari rumah berangkat, itu siwak juga. Ya. Tapi afdolnya dibawa sebelum sholat lagi. Tapi untuk mendapatkan sunnah itu niat dari rumah pun juga, insya Allah sudah mendapatkan aslu sunnahnya, ya, kesunnahan memakai siwak itu tadi. Apa itu? Ya, beliau mengatakan di sini kemungkaran yang terjadi di masjid. Yang tadi ya, kalau yang makruh, membiarkannya hukumnya makruh. Kalaupun yang haram, mahdur atau mungkar mutlakon, maka menjadi haram dengan kita membiarkannya. Paham ya? Jadi ada kemungkaran itu ada 2, mungkar makruh dengan mungkar haram. Kalau mungkar makruh, diamnya, menegurnya adalah hukumnya sunnah. Membiarkan kita terkena makruh. Kalau yang haram, menegurnya hukumnya wajib, membiarkan kena haram juga, gitu ya. Karena as-sukut anil mungkar, ya, was-sukut alamatur ridho, diam itu tanda ridho, tanda kita rela. Jadi ada kemungkaran wajib diingatkan. Apa di sini Imam Ghazali mengatakan,
Wa mimma yusyahad katsiran fil masajid isa'atus shalah. Nah, ini satu. Ya. Yang sering terjadi di masjid isa'atus shalah, enggak bagus salatnya. Nah, ada orang tidak bagus salatnya. Bitarki at-tuma'ninah fi ruku'ihi wa sujudihi. Ya. Seperti enggak ada tuma'ninah. Dulu ada potongan video orang salat tarawih 23 rakaat 7 menit begitu kalau ngebut nggak ada tumakninah, padahal tumakninah termasuk rukun ya. Waktu orang-orang mengatakan nggak benar itu sholat begitu, masih dibela juga ya. Jangan dikit-dikit nggak benar, memang nggak benar ya, kita ya harus dibilang nggak benar karena tumakninah ini salah satunya ya. Maka diwajibkan untuk diingatkan orang yang tidak tumakninah dalam terlalu cepat. Tumakninah itu nggak ada berhentinya sama sekali begitu ya. Bukan berlama-lama, bukan berlama-lama, karena gerakan diam itu namanya tumakninah. Allahu Akbar, diam, itu tumakninah namanya ya. Bisa gerakannya cepat tapi ada tumakninah, ada gerakannya lamban nggak tumakninah, bisa ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lo kayak orang loyo begitu ya, lentur begitu aja, itu nggak tumakninah, tapi pelan ya. Jangan juga tadi sholat ya, sholatnya tanpa tumakninah bagus ya. Kalau dia berjamaah, kalau dia sholat sendiri hilang tumakninahnya, bacaannya panjang kalau jadi imam. Kalau sholat sendiri dibalik-balik ya. Padahal semestinya kalau sholat sendiri sholat yang lama. Itu kan para ulama ada yang menghatamkan 1 rakaat ya, kepanjangan ya udah 15 juz 1 rakaat, berarti dibagi 2 ya. Ada lagi para ulama yang sholatnya sekian dalam semalam, sampai berapa rakaat, 1000 rakaat dan seterusnya ya. Waktu Rasulullah SAW mengutus Hudzaifah ya ke Yaman, kemudian Rasulullah mengingatkan tadi ya, kepada Sayyidina Mu'ad, afwan ya, pada Sayyidina Mu'ad, kemudian dia sholat lama, dilaporkan ke Rasulullah, ya Rasulullah ya, Mu'ad itu kalau sholat lama panjang. Kemudian diingatkan, afattanun anta ya Mu'ad, wahai Mu'ad, apakah kamu mau menjadi tukang fitnah? Tukang fitnah ini tukang gaduh, jadi gaduh kan. Terlalu lama kan kasihan, ada orang tua begitu ya, ada orang tua yang singkat saja sholat, tapi sholat sendiri boleh berlama-lama begitu. Jangan dibalik ya, kebalik itu. Kalau sholat sendiri cepat, sholat bersama, kalau sholat jadi imam lama begitu. Kalau khutbah Jumat lama, giliran khutbah sendiri bisa khutbah sendiri ya. Maksudnya ada, kalau seperti ini kan dikasih waktu orang, ini pengajian namanya ya, sudah berhenti jam sekian ya. Kalau khutbah Jumat ya tadi harusnya tidak berlama-lama. Kalau dibilang apakah itu sampai kepada haram? Ya nanti dibahas nanti sampai kepada haram enggak. Kalau sampai menjadikan orang-orang terbengkalai, akhirnya sebagian orang enggak mau kapok, enggak mau sholat Jumat lagi misalnya begitu. Itu jadi namanya munafir. Itu namanya, dalam hadis disebutkan munafir. Munafir itu menjadikan orang lari dari masjid, orang lari dari sholat berjamaah. Kemudian kemungkaran yang lain disebutkan di sini, qiraatul Quran bil lahn, baca Quran yang salah bacaannya. Ain dibaca a ya, sin dibaca shin,
Atau dibalik-balik, shin dibaca shad, lahan. Kalau sudah nggak fasih, jangan jadi imam, jangan paksain. Begitu, ya. Udah jelas nggak fasih, jangan jadi imam. Nah sekarang masalahnya yang mengerti. Loh, ini tahu bacaan salah. Makmumnya tahu bacaan salah. Dia dengar kalau bacaannya di Fatihah batal. Enak. Soundnya bagus. Iyyaka na'budu. Kafnya panjang. Padahal iyyaka na'budu dibaca iyyaka na'budu. Keenakan. Salah. Karena dia menambah huruf. Ya. Atau alladzina dibaca alladzina. Waladdallin, walajjallin. Misal. Padahal waladdallin. Salah. Tahu. Yang tahu batal. Yang enak malah yang nggak tahu. Allahu Akbar. Terserah mau apa ya. Nah itu malah enak, sah terus dia. Dia nggak perhatian, ya nggak perhatian sama sekali. Amin. Fatihah pulang udah dia nggak pernah peduli sama ini masuk surga yang begini nih, ya. Karena dia nggak pernah ngoreksi orang, ya. Enak yang gitu kalau bisa. Tapi yang mengerti diam, batal. Begitu, ya. Karena membaca Al-Quran itu suatu hal yang wajib, khususnya Al-Fatihah, kita nggak perlu malu, walaupun sudah tua. Bahkan para ulama dulu karena bacaan orang-orang di Mekah dulu bagus, memang bahasa aslinya itu orang Mekah, dan banyak ulama yang di situ belajar di Masjidil Haram dulu. Ya, para ulama yang sudah hebat-hebat sekalipun begitu sampai haji dia cari halakoh, cari guru-guru yang bacain Fatihah. Dia ketemu nggak malu, yang ngajar anak-anak dibaca. Bacaan saya udah benar belum? Nah, dia supaya ada dibaca, didengarkan bacaan kita di hadapan orang yang mengerti bacaan Al-Quran. Nggak usah malu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim dibaca sampai akhir. Baca Fatihah. Begitu, ya. Kita ini suka malu, ya, kalau mau belajar malu, padahal itu untuk kewajiban kita itu, ya. Jadi juga kemungkaran yang ada di masjid, saya teruskan, ya. Tarasulul muadzinin fil adan wa tatwiluhum fi maddi kalimatihi. Ya, ini juga mad, panjangnya adzan terlalu kelewat panjang. Ya. Jam 6 maghrib. Lama, selesai jam 6:04. Nah, ini kelewat panjang. Ya. Jadi diingatkan, enggak, namanya itu tamtid, hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Ya, nanti akhirnya di sini udah bunyi, sudah diingatkan, ini masih adzan juga, ya, sudah bunyi, yang suara ini, suara bid'ah juga itu, ya, ing gitu, ya. Iya, menentukan waktu itu, ya. Jadi itu juga makruh, berlebihan panjangnya. Ya, nah, diingatkan, apa sampai haram? Enggak haram, tapi hukumnya makruh. Ya, bagaimana kalau tadi suara-suara tadi juga masjid? Nah, ini subhanallah, ini disinggung oleh beliau nih, ya, masjid yang berdekatan, begitu. Berdekatan, ini masjid sini, ini masjid, salam masjid,
bacaan yang di sana masuk ke sini. Nah, itu perlu dikoreksi. Jadi perlu juga ini kan sentral masjid sini nih. Ini masjid sentral nih masjid ya. Nah, perlu diadakan itu, kumpulkan semua DKM masjid. Nah, kumpulkan, ajarkan adab. Nah, begitu. Paling enggak waktu adzan boleh, enggak apa-apa suara kemana-mana. Tapi kalau waktu kajian dan sebagainya sampai masuk suara yang dari sana keluar masuk ke sini, nah itu diingatkan. Supaya tadi mau mengatur masjid, mau ibadah kok jadi maksiat karena bodoh. Karena tidak dibimbing dengan ilmu. Ya, suara ngaji dari masjid yang lain masuk yang sampai mengganggu. Enggak boleh. Ya. Itu kalau suara ngaji, suara qasidah. Kalau suara musik ya jelas lagi nggak boleh. Ya, haram. Ya. Supaya tidak bingung yang jawabnya itu. Ya. Nggak bingung, nggak rancu campur suara sana, suara sini. Ya. Juga adzan lebih dari 2 kali, maksudnya di masjid ya, di masjid yang sama. Ini adzan, tadi adzannya DKM yang pertama, ini sekarang DKM yang kedua adzan ya, nanti DKM yang ketiga. Ini yang lain adzan lagi, nggak boleh, harus disatukan suaranya, kemudian sholat berjamaah ditentukan waktunya. Begitu. Siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah imam yang menentukan. Di sini juga disebutkan minha, ya, an yakunal khatib labisan li thawbi aswad yaghlibu alaihi al-ibrisam. Ya. Orang khatib itu berarti khutbah, khatibul jum'ah itu ya, pakai warna hitam. Ya, makruh. Padahal di situ disunahkan pakai apa? Warna putih. Ya, warna putih. Dulu di masjid-masjid dulu saya masih ingat ada masjid-masjid besar itu kadang-kadang dikasih jubah, disiapin jubah. Jadi kalau khotibnya datang pakai warna yang lain, disiapkan jubah supaya pakai putih. Saya ingat di masjid-masjid, mungkin kayak di masjid Ampel atau di masjid, ya, masjid-masjid orang tua kita dulu, ya, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, ya, banyak disiapkan lagi jubah. Nah, gitu. Kalau dia pas pakai, khusus hari Jumat tapi ya, untuk hari Jumat, ya, karena memakai pakaian yang putih itu sunnah. Ya. Walaupun di sini dikatakan hitamnya sendiri tidak makruh, ya, tapi dia tidak disunnahkan, ya, tidak makruh tapi tidak disunnahkan di waktu, sekali lagi bukan yang sekarang, bukan, ini untuk hari Jumat khatib, ya, untuk khatibnya ini, ya. Saya nggak enak sama yang pakai peci putih yang hitam ini, nanti dikira bukan, ya, ini bukan di hari Jumat. Hari-hari biasa nggak apa-apa, hari Jumat pakai putih, ya. Yang kita bahas ini khatibnya tadi, ya. Fa inna ahabbat thiyab ila Allah taala al-bid. Ya, karena yang paling disukai oleh Allah warna putih, ya. Wa man qala innahu makruhun wa bid'atun arada bihi annahu lam yakun ma'hudan fil asr al-awwal walakin idza lam yarid fihi nahyun fala yanbaghi an yusamma bid'atan wa makruhan walakinnahu tarkun lil ahab. Tapi tetap dikatakan, tidak bisa dikatakan bid'ah atau makruh, enggak. Nah, kalau kita ini enggak gampang-gampang bilang bid'ah atau makruh, enggak, ya. Maka ini dikatakan dia meninggalkan sesuatu yang sangat diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, masih banyak sebenarnya, tapi saya baca yang terakhir aja, ya. Yang terakhir di sini yang akan kita bahas pagi ini, kalamul qassas.
khutbah dengan dongeng, begitu. Ya, wal wu'at alladzina yamzahuna bikalamihim, yang bercanda dari omongannya itu, khutbahnya banyak leluconnya, begitu. Itu nggak boleh. Ya. Ya. Kenapa? Ya. Disebutkan di sini. Qasas itu bawa cerita-cerita yang nggak ada. Cerita nggak ada, tapi kalau dia bilang ini cerita bohong, cuma ini ada hikmahnya, nggak apa-apa. Tapi dia seolah-olah cerita itu benar, dan khutbahnya semua dongeng. Nah, itu ada nanti kelas khusus, kelas pendongeng gitu ya. Kalau khutbah itu kalamullah, kalamur rasul, kalamnya para ulama, tafsirnya para ulama, bimbingan para fuqaha, gitu ya. Apalagi kalau dia tahu gitu ya, fal qasu in kana yakdzibu fi akhbarihi fa huwa fasiqun. Kalau orang cerita seperti sekarang ini, banyak sekali bahaya ini ya. Nanti fotonya kiai siapa, habib siapa difoto, dibilang kata karomahnya begini karomahnya, padahal nggak ada itu, cuma cari konten aja supaya YouTube-nya dilihat orang, supaya banyak, diceritain bohong. Kan kasihan itu ulama yang dipasang itu, dikira seolah-olah yang nggak mengerti ini ulamanya ridho, setuju dengan video itu, padahal nggak setuju. Karomah yang aneh-aneh misalnya begitu, oh ini makomnya begini dan begitu. Orang sekarang kan maunya yang begitu. Kalau yang normal-normal nggak seneng dia, harus yang aneh ya. Ini juga kalau dia tahu bahwa cerita itu tadi bohong, maka pelakunya, sekarang pelakunya khutbah dia bohong, cerita bohong, maka pelakunya menjadi fasik. Pelakunya kalau terus mengulang-ulang maka menjadi fasik. Rasulullah nggak mengatakan begitu, dikatakan dia begitu. Rasulullah SAW bersih, dia sampaikan Rasulullah kotor. Misal Rasulullah itu melarang orang melarang sesuatu, kemudian dia mengatakan Rasulullah membolehkan, terus begitu, maka dia menjadi fasik. Fahuwa fasikun wal inkar alaihi wajib. Mengingkarinya hukumnya wajib, nggak boleh diam aja. Ini salah ini, begitu. Ya. Karena apa? Karena menisbahkan sesuatu kepada Rasulullah SAW itu harus dikoreksi, benar enggak riwayatnya. Kalau enggak benar, itu berbahaya. Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atasku, artinya maksudnya bagaimana? Berbohong terkait Rasulullah, baik itu ucapannya, perilakunya, fisiknya, diceritakan tidak sesuai dengan hadis-hadis yang ada, maka dia berbohong. Kata Rasulullah SAW, maka persiapkanlah tempatnya di neraka. Jangan sampai kita melakukan tadi. Ya. Nah, saya ingatkan lagi, berarti kita tanggung jawab ini di sini, di masjid ini kita tanggung jawab juga. Kalau sudah tahu ada penceramah yang tadi ngebanyolnya kelewat, begitu ya, ngebanyolnya kelewat, riwayatnya nggak benar, masih diundang. Ya kita yang dapat dosa. Siapa yang dapat dosa? Ya kita yang undang. Ya, kita yang undang juga dapat dosa. Makanya cari ustadz, cari penceramah, cari yang berilmu, yang lurus. Jangan cari selera mustami'in. Kalau mau cari selera, suruh lihat di YouTube, cari sendiri. Kurang lucu, buang. Cari lagi. Itu boleh. Tapi kalau di masjid, sarana masjid Baitullah, harus ada pendidikan, sesuatu pesan, kita kumpulkan orang supaya dapat ilmu, ya, jangan cari selera, ya. Maka di sini disebutkan bahwa hukumnya wajib, ya. Begitu juga waqadal wa'id al-mubtadi yajibu man'uhu. Dakwah
yang mubtadi, yang ahlul bid'ah wajib dicegah. Dengan ahlul bid'ah yang kita fahami ya. Ahlul bid'ah yang di sini ada yang menebarkan sesuatu yang bid'ah. Bid'ah itu yang tidak ada dalilnya. Kalau sudah ada dalilnya tidak masalah. Ya. Seperti orang mengatakan bid'ah, saya mau bikin Islam yang baru lagi ini, bukan Islam yang dari Arab sana. Saya mau bikin Islam khusus, ya, Islam lokal. Itu kan nggak ada zaman Rasulullah. Kita ikut-ikutan memberi tempat, jadi kita dosa. Ya, Islam nggak mau Islam yang sana, Islam yang lokal aja. Gimana itu? Kok ada Islam lokal, Islam interlokal? Ya. Nah, ini semua wajib bagi seorang Muslim mengingkarinya. Juga mumpung masih ingat ada satu lagi, penceramah laki-laki, ya, penceramah laki-laki yang berhias sampai hiasannya tadi tertonton menarik oleh ibu-ibu, itu juga kemungkaran yang wajib diingkari. Ya, kalau pakaian yang normal aja, pakai laki-laki pakai baju bordel yang keren, yang sampai ibu-ibu melihatnya, kan sama aja. Kalau kira-kira ada penceramah perempuan di sini, bapak-bapak bisa konsentrasi nggak kira-kira? Apa perlu kita undang juga penceramah perempuan? Jangan yang tua-tua, yang masih muda gitu ya. Nah itu, ya. Kemudian bapak-bapak semua, oh nggak mau pulang Pak, sudah bubar Bu, masih gitu. Ya, sama juga ibu-ibu juga begitu. Tapi kalau tampilannya ya tampilan yang biasa-biasa aja, nggak masalah. Ya, anak muda dengan pakaian ini disebutkan oleh Imam Ghazali ini, saya cuma bacakan aja ya. Anak muda, al-wa'idu syaban mutazayyinan lin nisa, dia pakai hiasan yang menarik perempuan. Ya, fi thiyabihi wa hi'atihi, pakaiannya, tampilannya semua. Ya. Kemudian katsirul asy'ar, banyak pantun, banyak syair. Interaksinya terlalu dekat gitu ya, laki dengan perempuan, dan gerakan-gerakan itu juga fahada munkarun yajibul man'u minhu. Ini adalah mungkar yang wajib dicegah. Di mana itu? Semuanya ada di masjid. Insyaallah kita lanjutkan lagi kapan-kapan. Nggak enak ya ngomong mungkar ya, nggak enak sebetulnya ya, tapi jadilah ini vitamin buat kita semua supaya kita terbimbing yang baik ya. Silakan.